Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Pasaribu dengan NIM D1B12204, Prodi Ilmu Pemerintahan 2020. Di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yaitu Bapak Alfa Firansa SIPMIP. Yang saya ambil topik presentasi saya yaitu anggaran, pendapatan, dan belanja daerah provinsi. Baiklah, masuk ke pendahuluan. Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, mulai diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama pelaksanaan otonomi daerah. Pada hakikatnya, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah, baik dari segi sumber daya manusia, uang, maupun sumber daya lain yang merupakan aset daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri, yang akan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, baik dalam hal keuangan pembangunan maupun pengelolaan keuangan di daerah. Adapun tujuan dari presentasi saya itu, kita akan mengetahui bagaimana siklus pengelolaan keuangan pada provinsi. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan dalam pengelolaan penata usaha, pertanggungjawaban, serta pemeriksaan keuangan pada provinsi. Selanjutnya, masuk ke dalam pembahasan. Siklus APBD dimulai dari perencanaan, penyusunan, pendapatan, pelaksanaan, hingga yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban justru menjadi tahapan yang krusial karena merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, bentuk berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu atau BPK. Laporan keuangan dimaksud terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, lebih, laporan operasional, laporan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, materi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran keuangan daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Ini ada tabel, akan saya jelaskan. Tahap pertama adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Pada proses perencanaan, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka 5 tahun. Perencanaan jangka
pendek berkaitan dengan tahun anggaran tertentu dan melibatkan penyusunan program dan proses proyek yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah selama periode tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan rencana jangka pendek dengan visi jangka panjang. Setelah perencanaan selesai, pemerintah daerah mulai menyusun APBD. Ini melibatkan tahap perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi daerah, dan dana transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lainnya. Pengeluaran diidentifikasi berdasarkan prioritas yang telah ditentukan selama perencanaan. Ini mencakup alokasi anggaran untuk berbagai program layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai. Proses ini menciptakan rancangan APBD yang mencerminkan rencana perencanaan menjadi anggaran yang konkret. Rancangan APBD kemudian diserahkan kepada DPR daerah untuk lembaga legislatif setempat. Baru DPR akan menelaah dan diskusi terhadap rancangan APBD. Jika perlu, DPR dapat mengajukan perubahan atau tambahan pada anggaran. Proses ini berlangsung hingga kesepakatan antara eksekutif maupun legislatif daerah tercapai. Proses penyusunan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah melibatkan beberapa tahap terkait dengan dokumen perencanaan dan kebijakan lainnya dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu satu RPJMD atau Rencana Pembangunan Rancang Jangka Menengah Daerah. Yang kedua, RPJMD menjadi landasan awal dalam menentukan arah pembangunan daerah. APBD disusun untuk mencapai sasaran-sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Yang kedua, RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang mencakup visi, misi, dan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu yang lebih luas, misalnya 10-20 tahun. RPJPD memberikan pandangan lebih luas tentang perkembangan jangka panjang dan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD. Baru nomor 3, nota kesepakatan. Nota kesepakatan adalah perjanjian antara kepala daerah dan DPRD mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan disusun dalam APBD daerah. Nota kesepakatan mencantumkan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan kesepakatan lainnya antara eksekutif dan legislatif daerah. Dan ini merupakan dasar untuk menyusun rancangan APBD. Dalam konteks penyusunan APBD, RPJMD mengarahkan visi dan tujuan jangka menengah daerah, sedangkan RPJPD memberikan pandangan jangka panjang. Yang kedua, materi selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Baiklah, akan saya jelaskan dalam tabel. Pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, DPA, SKPD pada 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Rancangan DPA SKPD membuat rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. DPA SKPD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian, Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD, tim anggaran, tim
anggaran pemerintah daerah bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan BPK yang paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. Baiklah, materi selanjutnya pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Berikut penjabaran. Satu, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Satu, belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan menurut Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 menyatakan bahwa pengangguran penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah konkuren yang menjamin kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Yang kedua, belanja tidak langsung. Dalam belanja tidak langsung, proses pembelian tidak melibatkan interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Contoh belanja tidak langsung meliputi pembelian aset investasi, investasi seperti saham, obligasi, dan atau properti. Yang ketiga, pengeluaran pembiayaan. Yaitu pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas seperti silva, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi kepada entitas lain, pernyataan modal pemerintah kota, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Materi selanjutnya yaitu penata usahaan keuangan daerah. Dalam melakukan penata usahaan keuangan negara, daerah, bendahara penerima dan bendahara pengelola memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Bendahara penerima pada SKPD memiliki tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah, melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan. Sedangkan bendahara pengeluaran memiliki tugas mengelola keuangan persediaan, menerima, menyimpan, dan menata usahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan pemerintah pejabat membuat komitmen atau PPK, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, dan tugas lain sesuai peraturan kepala daerah. Materi selanjutnya pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam bentuk rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam tahun berjalan dan berbentuk dalam 6 sistematik. Bentuk struktur laporan keuangan pemerintah daerah yaitu satu LA, LRE, RA, laporan realisasi anggaran. Dua, neraca. Tiga, laporan operasional. Empat, laporan perubahan ekuitas. Lima, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pemeriksaan. Pemeriksaan keuangan
adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah keuangan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemerintahan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh objek pemeriksaan atau kementerian atau lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak.